That's ISO. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake. Halo teman-teman praktikan, selamat datang di Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, modul 3, yaitu PHP dan juga Database. Jadi pada modul kali ini, kita akan mempelajari mengenai PHP dan juga Database, di mana tujuan dari praktikum ini, yang pertama, praktikan dapat memahami dan mengetahui bahasa pemrograman PHP, praktikan dapat membuat website sederhana, database MySQL dengan bahasa pemrograman PHP, dan juga praktikan dapat mengaplikasikan database MySQL dan PHP untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, untuk modulnya bisa kalian baca sendiri. Jadi, saya akan mencontohkan yang pertama-tama, bagaimana sih caranya membuat database. Jadi, kita akan menggunakan aplikasi SAM. Jadi, diharap untuk teman-teman sudah mendownload SAM terlebih dahulu. Jadi, setelah di-download SAM-nya, silakan teman-teman buka. Nah, lalu teman-teman silakan untuk menyalakan. Yang pertama ada Apache dan juga MySQL. Apache dan MySQL. Lalu teman-teman pergi klik yang namanya admin ini. Dengan demikian nanti teman-teman akan langsung tersambung ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Gimana sih cara membuat database baru? Teman-teman tinggal klik di sini, klik new. Lalu teman-teman bisa menuliskan database yang teman-teman punya. Ambil contoh, di kasus ini berarti penyewaan kamera, atau mungkin bisa teman-teman tuliskan saja nama perusahaan teman-teman. Gitu. Penyewaan kamera. Nah, setelah itu langsung teman-teman create aja. Nah, setelah create ini, kita akan membuat tabel. Jadi di sini kita akan membuat total ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel karyawan, lalu ada tabel customer, dan juga akan ada tabel produk. Seperti itu, Pak. Nah, jadi yang pertama-tama tadi sudah saya sebutkan ada tabel customer, tabel karyawan, dan juga tabel produk. Jadi yang pertama, kita akan membuat yang namanya entitas tabel karyawan. Jadi di sini kita tuliskan aja TB underscore karyawan. Nah, untuk kolomnya sendiri, itu berarti berisikan atribut-atribut dari entitas karyawan ini, yang mana ada 7, yakni yang pertama ada ID karyawan, lalu ada nama karyawan, lalu ada umur, ada telepon, email karyawan, password, dan juga username. Setelah itu kita langsung klik go ini. Nah, di sini kita klik. Yang pertama tadi ada ID karyawan. ID underscore karyawan. Lalu juga ada nama underscore karyawan. Lalu juga ada umur. Lalu juga ada telepon. Lalu juga ada email karyawan. Lalu juga ada username dan password. Nah, di sini teman-teman untuk tipenya, kalian juga sudah bisa pelajari sebelum di modul. Kalau integer itu untuk angka, kalau varchar itu bisa kombinasi antara angka dan juga huruf. Jadi untuk ID karyawan kita bisa menggunakan varchar, untuk nama juga varchar, untuk umur bisa menggunakan integer. Lalu untuk telepon, di sini kita menggunakan varchar saja. Lalu untuk email karyawan kita gunakan varchar. Untuk username dan password juga kita gunakan varchar. Nah, lalu untuk length dan values ini untuk panjang dari huruf atau angka yang akan digunakan. Jadi teman-teman bebas tuliskan berapa. Di sini saya tuliskan 25 saja. Lalu di sini teman-teman nanti tentukan entitas itu merupakan primary key atau foreign key atau apa. Jadi kalau misalkan primary key itu berarti keunikan dari suatu entitas yang hanya dimiliki entitas tersebut. Ambil contoh di tabel karyawan ini, di entitas karyawan ini atribut yang
merupakan primary key, yakni ID karyawan. Jadi atribut yang tidak dimiliki entitas lain. Maka dari itu, yang di sini kita setel sebagai primary. Oke, setelah itu kita klik save. Kita coba lihat di sini untuk tabel karyawan. Sudah ada tabelnya. Gitu. Dan bagaimana sih cara untuk mengisinya? Nah, kita klik di sini insert. Nah, di sini kita value-nya kita tuliskan ID karyawan. Misalkan A01. Nama karyawan Albertus Adrianto. Umur 20. Telepon 0818 Nah, kenapa kok telepon di sini menggunakan varchar? Karena kalau misalkan integer nanti terhitung sebagai angka untuk dihitung. Sedangkan di sini kan nomor telepon bukan angka yang untuk dihitung. Paham nggak? Jadi kalau misalkan nanti kayak gini, ini bukan terhitung sebagai 0818, tetapi menjadi bilangan angka gitu. Angka untuk perhitungan. Jadi di sini menggunakan varchar. Lalu untuk email kalian juga silakan kalian isi. Untuk username yang terserah kalian. Misalkan di sini saya menggunakan username untuk passwordnya misalkan 12345 gitu. Lalu klik go. Lalu kita cek lagi tabel karyawan sudah ada di sini untuk diisikannya. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke tabel-tabel yang berikutnya, yakni tabel customer dan juga tabel produk. Lalu kita lihat untuk yang tadi yang sudah tabel yang kita buat, tabel karyawan kita lihat ini strukturnya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk ID karyawan merupakan primary key dari tabel karyawan. Gitu. Lalu untuk yang selanjutnya, untuk membuat tabel yang berikutnya, kita klik lagi. Kita klik new. Sama seperti tadi. Jadi, eh, kita tinggal membuat tabel yang baru dengan cara create tabel. Jadi, tadi sudah ada tabel karyawan. Sekarang kita menuju ke tabel customer. Untuk tabel customer, untuk jumlah dari atributnya, ada juga sama, terdiri dari 7 atribut. Jadi di sini kita isikan sebagai 7. Lalu kita klik go. Nah, yang untuk tabel customer, yang pertama ada nomor pesanan. Lalu ada nama customer. Lalu ada telepon. Lalu ada produk. Lalu ada jumlah, jadi untuk jumlah produknya. Lalu ada harga. Dan juga ada total. Untuk nomor pesanan di sini kita menggunakan varchar. Kita gunakan varchar untuk semuanya. Sama seperti tadi ya teman-teman. Untuk lainnya juga masih sama. Nah, lalu kalau di sini untuk di tabel produk yang merupakan primary key ya ini nomor pesanan. Jadi nomor pesanan antara produk satu dan produk lainnya berbeda tidak sama seperti itu. Lalu kita klik save. Lalu kita menuju ke tabel customer. Kita lihat di sini untuk primary key-nya adalah nomor pesanan. Oke. Lalu kita lanjut ke tabel yang terakhir yakni tabel produk. Untuk tabel produk sendiri terdiri dari ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk. Jadi ada 6 kolom. Di mana yang pertama ada ID produk, lalu ada nomor pesanan, lalu ada nama produk, lalu ada harga produk, harga stok produk, lalu juga ada deskripsi produk,
lalu ada stok produk. Nah, di sini untuk edit produk tadi varchar, kita varcharkan semua. Nah, setelah itu untuk lainnya juga kita isi sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, untuk deskripsi ini kan, deskripsi produk kan panjang, jadi kita bisa menggunakan 100 atau nanti bisa teman-teman lebihkan, tidak apa-apa. Nah, kalau dari sini, dari tabel produk yang merupakan primary key, yaitu ID produk. Nah, ada yang membedakan tabel produk ini dari tabel lainnya, di mana di sini ada atribut dari entitas lain yang juga digunakan di sini. Kenapa digunakan di sini? Karena saling berkaitan. Maka dari itu namanya menjadi yaitu foreign key, yakni eh, atribut yang juga saling berhubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang lain. Maka dari itu, karena di sini nomor pesanan merupakan foreign key, kita masukkan jenisnya ke dalam index. Kita klik go, lalu kita save, kita ke tabel produk. Di sini kita lihat untuk structure-nya. Bisa dilihat edit produk merupakan primary key dan nomor pesanan merupakan foreign key. Nah, seperti itu kurang lebih untuk pembuatan database-nya. Jadi di sini database-nya namanya adalah penyewaan kamera. Diingat ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung menghubungkan database ini dengan eh, codingan yang sudah teman-teman buat sebelumnya menggunakan aplikasi VS Code. Oke, teman-teman, setelah tadi kita sudah berhasil membuat database-nya melalui localhost PHP admin, sekarang kita akan menyambungkan, kita akan mengoneksikannya dengan Visual Studio Code. Jadi langsung saja kita buka untuk Visual Studio Code-nya. Lalu kita buat file yang baru. Nah, di sini pertama-tama yang harus teman-teman buat yakni file index.php, di mana di sini untuk file index.php itu digunakan untuk menghubungkan database kita dengan codingan yang sudah teman-teman buat. Jadi kurang lebih untuk codingannya seperti ini. Hostname-nya sama dengan localhost. Lalu untuk username-nya, jadi teman-teman samakan saja untuk penulisannya. Untuk password-nya kita kosongin terlebih dahulu. Lalu untuk DB name-nya, nama database-nya ini disamakan sama persis dengan database kita yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau misalkan, semisal tadi database-nya merupakan seperti ini, tadi misalkan database-nya di sini adalah penyewaan kamera. Jadi maka dari itu untuk yang kita tuliskan juga sama, yakni penyewaan kamera. Jadi untuk DB name-nya kita isi penyewaan kamera, jadi harus sama persis ya teman-teman agar bisa terkoneksi. Lalu juga teman-teman tuliskan sama persis. Jangan lupa teman-teman untuk di akhir komen ada titik komanya. Jadi dikasih titik koma. Kalau dikasih titik koma, kita menggunakan MySQL eConnect. Yang pertama ada hostname, lalu koma username. Maaf, ini menggunakan username.
Jadi di sini juga sama username. Lalu kita juga ya, email. Jadi menghubungkan antara database ini dengan codingan kita nantinya. Bila tidak terhubung, maka kita tuliskan guide gagal terhubung ke database. Lalu kita tutup. Lalu kita save. Nah, kita save-nya adalah di local disk C. Lalu kita pergi ke SAM. Lalu kita pilih htdocs. Kita buat folder baru di situ. New folder. Kita buat folder penyewaan kamera. Jadi untuk yang pertama index.php-nya kita simpan di sana. Yang demikian sudah terhubung untuk database kita. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan membuat home, jadi atau landing page dari website kalian. Jadi pertama-tama kita file, kita open folder di sini. Jadi kita buka untuk tadi file folder yang sudah kita buat, penyewaan kamera. Jadi ini tadi untuk indeksnya ada di sini. Lalu sekarang kita buat new file. Yang pertama-tama kita buat teman-teman adalah home page atau landing page dari eh, website teman-teman. Jadi untuk di website yang kali ini belum ada yang disambungkan ke dalam database. Jadi akan saya jelaskan untuk website ini seperti apa. Jadi untuk yang home ini kita save di folder yang sama dengan tadi dengan nama home.php. Ingat untuk extensionnya menggunakan .php ya teman-teman. Seperti itu. Nah, dan untuk caranya kita tidak bisa live preview secara langsung, akan tetapi kita buka baru uh, localhost slash nama database kita. Tadi adalah penyewaan kamera. Slash, berarti tadi yang pertama adalah home.php. Nah, jadi untuk landing page yang pertama ini teman-teman, cukup minimal standar minimal dari kami, harus ada navbar, jadi kata kuncinya adalah navigation bar, navbar, lalu ada logo kalian, ada nama perusahaan kalian, dan juga ada tagline dari perusahaan kalian, lalu ada katalog produk unggulan dari kalian, minimal ada 3. Jadi di sini gunanya dari homepage ini itu tampilan dari customer. Jadi ketika mereka melihat dari apa yang namanya website kalian, ada ya logo kalian, nama perusahaan kalian, ada juga tagline kalian, ada produk-produk kalian, terus juga cukup singkat saja ada perkenalan pendiri dari perusahaan ini secara singkat yang berbeda dengan yang ada di modul 2 kemarin. Kalau modul 2 kemarin kan lebih rinci, nah ini cuman kayak singkatnya saja. Lalu juga ada footernya, harus ada footernya. Jadi ada 3, ada navbar, terus juga ada tampilan ini, logo, produk, eh, pendiri, dan yang terakhir ada footernya. Jadi harus ada footernya. Kalau diklik ini, footernya bisa terhubung ke Instagram. Nanti silakan kalian kreasikan sekreatif kalian mungkin. Jadi untuk dari kami ada beberapa referensi, bisa menggunakan langsung dari Tailwind-nya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini untuk template-templatenya.
atau menggunakan Tailwind komponen juga bisa. Banyak sekali template-template yang di sini, mulai Flowbyte juga bisa, teman-teman. Jadi silakan kalian bisa nggak cuma hanya ambil satu, bisa juga kalian mix. Jadi yang pertama untuk home.php-nya seperti itu. Lalu yang kedua ada About Us. Jadi kalau About Us di sini, teman-teman, kita kembali ke VS Code. Untuk About Us di sini, itu kita menggunakan codingan yang sudah teman-teman bikin dari modul 1 hingga modul 2 kemarin, itu ditaruh di modul di About Us. Hanya saja bedanya, nanti di yang About Us itu ditambahin navbar. Jadi kurang lebihnya nanti akan menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi untuk codingan HTML-nya sama persis seperti yang sudah kalian buat di modul 2 kemarin, hanya saja bedanya yang tadi navbar kita di modul 1, ini navbarnya, navigation bar-nya, kita copy, lalu kita masukkan ke dalam codingan modul 2 kalian, jadi ditambahin navigation bar-nya ini, sehingga nantinya akan menjadi seperti ini. Kita tuliskan ini berarti uh, about underscore us.php seperti ini. Jadi nantinya akan menyediakan tampilan seperti ini. Jadi ketika kita klik about us, akan langsung terhubung dengan koordinat yang sudah kalian buat sebelumnya. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir, di tampilan landing page ini, di tampilan, kalau aku bilangnya sih tampilan customer, ada home dan about us dan juga kontak, kita akan membuat yang tampilan kontak. Kalau untuk tampilan kontak cukup sederhana saja ya teman-teman, kita buat file yang baru. Lalu, lalu untuk yang kontak, kita buat sederhana saja. Jadi di modul ini sangat enak teman-teman, kalian bisa berkreasi sekreatif kalian di kontak.php. Kalau di tabel kontak ini eh, kita klik, nah minimal ada logo kalian, terus tidak harus seperti ini, yang penting ada kontak, mungkin bisa akun Instagram, bisa nomor telepon, bisa email, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Lalu tadi home sudah kita buat, home minimal ada navbar, terus isinya ada logo, nama perusahaan, ada tagline, katalog produk unggulan, pendiri secara singkat, ada footernya, lalu about us adalah modul 2 kemarin kalian ditambahkan navbar, lalu untuk kontak seperti ini, kita langsung masuk ke yang mulai menghubungkan dengan eh, database, kita akan menuju ke login, jadi kita menuju ke, kita buat file baru, login.php, jadi untuk login.php, silakan untuk template-nya bisa kalian cari di website-website yang tadi sudah saya sampaikan atau bisa di luar itu, bisa kalian unduh secara gratis. Akan tetapi kalau dari kami minimal tampilannya seperti ini. Oke, lalu untuk codingannya login, kita simpan dulu, login.php. Ya, jadi kalau untuk tampilan dari login.php-nya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi kalau diklik login ini langsung terhubung ke penyewaan kamera. Jadi kurang lebih adalah seperti ini untuk tampilan loginnya. Jadi seperti tadi untuk dari penyewaan kamera login. Nah, untuk login sendiri nanti bagaimana cara menghubungkan agar username dan passwordnya ini sama dengan yang ada di database kita. Jadi kita akan menyambungkannya. Jadi harus sama dengan yang ada di tabel karyawan username dan juga passwordnya, yakni sebagai berikut. Jadi ini untuk PHP-nya seperti ini teman-teman. Nanti bisa teman-teman tuliskan saja. Jadi kita menggunakan include index.php ini mengoneksikan HTML ini dengan
database kita, makanya dengan indeks PHP yang kita buat tadi. Lalu di sini ada yang namanya post user dan juga post path. Itu nanti kita kaitkannya di sini. Sehingga yang penting di sini adalah name path-nya ini dan juga name sama dengan usernya ini. Karena itu yang nanti akan menghubungkan dari ketikan di form login teman-teman dengan yang di database itu sama atau tidak gitu. Nah kalau nggak sama nanti nggak bisa terhubung, nggak bisa lanjut. Jadi hati-hati teman-teman. Nah di mana untuk eh, datanya itu kita ambil dari, kita konekkan dari tabel karyawan, di mana username di sini, atau ini, dollar user ini, itu diambil dari tabel karyawan, dan juga password diambil dari tabel password. Jadi untuk eh, jadi untuk lebih lengkapnya seperti ini teman-teman, untuk codingannya yang login, sehingga kalau misalkan teman-teman bisa menuliskan dengan atau bisa login dengan baik akan tersambung ke dashboard.php, dengan kalau tidak akan ada peringatan username atau password Anda salah seperti itu. Nah, jadi dilanjutkan nanti ke penyewaan kamera dashboard.php, ke dashboardnya. Kalau dashboardnya itu tampilannya seperti ini. Jadi nanti untuk yang login, silakan teman-teman bisa cari template login sekreatif teman-teman, sebagus mungkin. Yang penting hati-hati ketika menghubungkan dengan PHP teman-teman. Nah, setelah sudah tercipta form loginnya, kita lanjut membuat untuk dashboardnya. Kalau dashboardnya itu berarti tampilan adminnya. Jadi kalau loginnya itu untuk tampilan admin, jadi ketika sudah berhasil login, kita akan masuk ke dalam tampilan adminnya, atau yang pertama kita akan masuk ke dalam dashboardnya. Oke, jadi kita simpan dulu untuk dashboardnya. Jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang tampilannya biar kalian enak untuk memahaminya nanti. Sebenarnya dashboard.php. Jadi untuk tampilannya kurang lebih nanti akan seperti ini. Kita masukkan dulu username tadi, _Adrianto. Lalu untuk passwordnya tadi 12345. Oke, jadi untuk tampilan loginnya, jadi kita coba untuk yang ke dashboard tadi. Tadi kan di database kita, untuk username dan passwordnya, username-nya adalah Albert_Adrianto, dan untuk passwordnya 12345. Lalu kita tinggal masukkan saja Albert_Adrianto. Lalu untuk passwordnya 12345, kita klik login, dan voila, kita sudah masuk ke dalam halaman dashboard, di mana nanti halaman dashboard ini namanya sudah terhubung langsung dengan nama yang ada di database. Jadi selamat datang admin di halaman dashboard. Silahkan memilih apa yang Anda lakukan. Jadi untuk dashboard ada kata-kata ini, dan juga bisa teman-teman migrasikan, dan harus ada navbarnya, di mana di navbarnya ada profile, data produk, data customer, dan logout. Dan akan saya jelaskan untuk codingan dari dashboardnya. Di sini kita mulai dengan PHP session start. If session status login true, maka akan tersambung ke login PHP-nya. Gitu. Dan tadi untuk yang menyambungkan namanya, jadi siapapun namanya di database bisa berganti-ganti. Jadi nama yang ini, Albertus Adrianto ini, bisa berganti-ganti sesuai dengan nama admin yang ada di dalam database. Seperti itu, teman-teman. Caranya menghubungkannya adalah dengan ini. Selamat datang, PHP Eco Session Admin Global. Nama karyawan, jadi nama karyawan ini dari tabel karyawan dalam nama karyawan, seperti itu. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Ridwan Alif, untuk berikutnya. Selamat mengerjakan, teman-teman. Baik teman-teman, di sini aku akan ngejelasin bagaimana tentang kita akan membuat profile, data produk, data customer, dan login. Sebagai gambaran yang udah kami buat, nantinya akan jadi seperti ini.
Nah, eh, komponen yang ada dalam web kalian harus ada navbar atau navigasi bar, di mana dalam navbar ini ada beberapa menu, yaitu menu profile, menu data produk, menu data customer, dan menu logout. Kita mulai dengan membuat menu profile. Nah, awal yang harus kita lakukan adalah dengan membuat file profile.php. Ingat, ekstensinya harus .php, karena kalau .html nggak bisa dihubungkan ke database. Terus untuk mempersingkat waktu juga, aku udah siapin codingannya, biar nggak memakan waktu banyak. Kalian samakan aja, yang penting dari awal kalian buat file yang udah dicontohkan sama Mas Albert, kalian pastikan bisa dulu, baru sampai ke tahap halaman admin atau profile ini. Nah, seperti ini, yang kita lakukan adalah menghubungkan antara halaman profile.php dengan database kita, yaitu dengan membuat penulisan PHP dulu, session start include tanda petik 1 index.php, if session status login sama dengan true, maka loginnya berhasil. Jadi intinya dalam session start dan include index.php ini sama, yaitu menghubungkan antara halaman ini dengan database yang udah kalian buat. Index.php ini, jika kalian lihat lagi, ini kan berisi codingan tentang penghubungan antara tabel data web kalian dengan database kalian. Lalu balik lagi ke menu profile, kalian Ctrl S buat save. Setelah itu kalian enter lagi, kasih space satu lagi biar nggak bingung dan bisa dibedakan. Lalu kalian bikin doctype HTML-nya. Tab, oke. Title-nya kalian sesuaikan dengan Studcast. Lalu jangan lupa untuk script Tailwind-nya agar bisa memakai template Tailwind yang akan kalian pakai. Seperti ini. Lalu enter juga, masuk ke body. Dalam body ini kita save dulu. Nah, udah kita reload, ini nggak akan muncul apa-apa karena memang masih kosongan, bodinya juga masih belum diisi apa-apa. Terus setelah itu kita masuk ke VS Code lagi, copy, nah, push, oke. Di sini aku tunjukkan untuk bagian navbarnya, kalian bisa navbarnya bisa cari dari web, Tailwind komponen atau yang lain. Kalian search landing page, udah nanti akan muncul hasil seperti ini. Ada banyak tuh yang bisa kalian pakai, yang free aja. Misal ini. Nah, setelah dimunculkan previewnya, kan akan kelihatan tuh untuk navbar dari ini, Stack Overflow, terus ada menu home, theme, developer, dan lain sebagainya. Kalian show code. Berhubung ini kodenya banyak sekali, nggak dipakai bakalannya, kalian cukup copy kode untuk navbar. Kalian cari kode untuk navbarnya bagian mana, kalian copy sehingga muncul seperti ini. Ntar juga disesuaikan. Menunya cukup 4 aja, seperti yang udah aku contohkan di sini, yaitu profile, data produk, data customer, dan logout. Ntar kalian sesuaikan dulu aja, dan kalian hapus mana yang nggak perlu.
Kalau kalian udah copy, lalu masukkan ke VS Code kalian, nah, akan jadinya seperti ini. Dan ingat, nanti setiap menu, kalian harus sisipkan sebuah link untuk menuju halaman-halaman yang udah ditentukan. Seperti menu profile, kalian sisipkan link untuk pergi menuju ke halaman profile.php. Lalu untuk menu data produk, kalian sisipkan link untuk menuju ke halaman data produk.php. Dan untuk data customer juga sama, dan logout juga sama. Logout juga sama. Kalian sisipkan halaman untuk pergi ke logout. Udah, terus ini kita save. Terus kita lihat di web, jadinya seperti apa. Kita reload. Nah, ini untuk tampilan navbar dari web. Ada 4 menu, seperti yang udah aku bilang tadi. Ininya itu. Nah, jika diklik profile, nanti pergi ke profile. Data produk, pergi ke halaman data produk. Masih not found karena belum kita buat filenya di VS Code. Dan data customer juga sama. Kita mulai dari profile. Nah, di sini nanti kalian, ini aku contohkan dari yang web udah jadi. Kalian bikin judul seperti ini, tabel data karyawan. Lalu kalian bikin tabelnya. Untuk tabelnya, kalian nggak usah repot-repot bikin satu-satu. Kalian cukup cari di Tailwind komponen. Lalu cari yang bagian untuk tabel. Nah, di sini ada banyak, ada grid, menu, tabs, image, dan lain sebagainya. Pilih yang tabel. Terus kalian bisa sesuaikan, pilih yang mana. Ntar kalian juga bisa desain sendiri. Oke, aku akan pilih yang ini. Karena user friendly. Nah, ntar untuk name, username, email address, mobile, dan action, kalian sesuaikan juga dengan apa yang aku contohkan. So code. Ntar jangan lupa ada table, table head, lalu ada table body. Itu bagian komponen utamanya. Table head dan table body. Table head untuk name, username, email, mobile, dan lain sebagainya. Dan untuk table body berisi data-data yang bakal kalian input atau update nanti. Oke, nanti kalau kalian udah copy aja, kalian taruh di VS Code. Lalu aku contohkan, ini kalian enter. Kalian paste. Lalu udah, kalian save. Terus kita cek lagi. Nah, seperti ini. Tabel data karyawan, ada nomor, ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email, username, password. Ini semua kalian sesuaikan dengan database yang udah kalian buat. Seperti ini. Ada ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password. Oh ya, ini sebagai biar nggak bingung, ini untuk web yang aku gunakan sebagai penjelasan, dan ini untuk web yang udah jadi. Lalu, seperti ini, kalian tambahkan juga, kalian cari template button untuk update profilnya nanti. Oke, sekali lagi, kalian nggak harus sama. Kalian bisa cari template yang beda, seperti yang aku contohkan tadi ini. Masuk ke codingannya. Nah, kita mulai dari table ini. Kalian bikin atau sesuaikan table head-nya, di mana dalam table head terdapat table row. Dan dalam table row terdapat TH atau table head juga. Ntar kalian bikin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 TH dimulai dari nomor,
ID karyawan, nama, umur, telepon, email, username, dan password. Ingat, table row atau table head seperti ini, nomor, ID karyawan, nama, umur, telepon, email, username, dan password. Terus urutannya juga kalian samakan, jangan kalian acak, sesuai dengan database. Samakan kayak di database urutannya. Lalu berlanjut ke table body, yaitu bagian isi dari tabelnya ini, yang XXX ini. Nah, di dalam table body, kalian sisipkan dengan program PHP. Seperti ini. Kalian samakan aja variabel no sama dengan 1. Ini untuk fungsi penomoran nanti, di mana nanti setiap kita update atau nanti tambahkan data produk, nanti nomornya akan otomatis bertambah, seperti itu. Terus kalian bikin variabel kategori, sama dengan MySQL query, yaitu fungsinya untuk menghubungkan antara web ini, halaman ini dengan tabel database kalian, select from TB karyawan, order by ID karyawan, dash, while row MySQL fetch array kategori. Dan jangan lupa tanda kurungnya juga. Kalian samakan aja ya, jangan bikin sendiri. Lalu masih dalam table body, kalian bikin TR-nya. Ini juga sama, nggak harus class-nya atau desainnya nggak harus sama dengan yang aku contohkan. Lalu untuk table data, TD atau table data, kalian bikin sejumlah sama dengan ini untuk menyesuaikan. Jadi di TD ini ada nomor ini nanti untuk penomoran secara otomatis, lalu ada ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, dan lain sebagainya. Dalam TD ini, kalian sisipkan codingan PHP ini seperti ini, echo, variable row, ID karyawan. Nah, ini dalam tanda kurung setelah variable row, namanya kalian sesuaikan dengan nama di database kalian, seperti ID karyawan, I yang kecil, D yang kecil, nama karyawan kecil semua, umur, pokoknya sesuaikan, jangan kalian bedakan. Kalau udah sesuai semua, ini semua, kalian tutup dengan TD untuk setiap barisnya, lalu sampai password, dan kalian tutup TR-nya. Dan setelah itu, untuk urusan table body udah selesai. Kalian tutup dengan /table body seperti ini. Dan setelah itu, untuk urusan table-nya juga udah selesai. Kalian tutup table ini dengan slash, jangan lupa. Karena ini masih dalam lingkup table, nih. Kalian akhiri dengan /table. Nah, beres untuk membuat table dari informasi profil karyawan. Waktunya kita bikin button atau tombol update profile. Kalian bisa cari template-nya di Tailwind. Ini aku juga cari di Tailwind template-nya tentang tombol button. Oke. Nah, ini button. Oke, kalau nggak gini aja. Nggak harus dari Tailwind komponen, tapi juga bisa dari tailwind.com ini. Nah, seperti ini. Contohnya, kita cari yang skripnya nggak usah panjang-panjang, seperti ini. Kalian copy nanti, terus kalian taruh di setelah pengakhiran dari table ini. Kalian bisa bikin div atau tampungan lagi, atau langsung buttonnya nggak apa-apa. Kalian kopas saja, paste, terus nanti dalam buttonnya jangan lupa untuk disisipkan link. Kalian sisipkan link untuk pergi ke halaman update profile.php.
terus dengan tambahan ID sama dengan PHP Eko Raw ID karyawan. Kenapa ID karyawan? Karena ini yang kalian tentukan sebagai primary key. Jadi PHP-nya merujuk pada primary key yang kalian tentukan di database paling awal yang udah kalian buat. Lalu kasih nama sebagai update profile, terserah update aja nggak apa-apa atau update profile. Lalu jangan lupa akhiri dengan slash button dan akhiri dengan slash linknya untuk A dan akhiri dengan slash div karena ini aku tampung. Terus jangan lupa untuk PHP-nya buat mengakhiri ini kalian ketikkan aja, samakan PHP terus kurawal tutup untuk menutup dari kurawal ini, terus kalian tutup lagi PHP-nya pakai ini. Terus kalian div untuk menutup div paling atas jika kalian tabelnya juga kayak gini, intinya menyesuaikan juga. Lalu setelah itu seperti itu kalian save, terus coba kalian cek ke website halaman kalian. Nah, di sini masih belum ada karena kita belum bikin halaman update profilnya. Pergi ke VS Code lagi, new, bikin update profile.php. Oh ya, untuk penamaan ini kalian nggak bisa spasi, jadi harus ada tanda penghubung. Kalau nggak underscore, boleh titik, boleh tanda sambung. Kalian enter. Nah, di sini juga sama. Kalian nggak bisa langsung memulai dengan type HTML. Kalian harus hubungin dulu antara halaman update profile dengan database kalian. Ini biar gak kelamaan juga. Aku langsung kopas dari web yang udah aku buat. Nah, seperti ini. Kalian samakan aja PHP, session start, index PHP, if session status login, echo loginnya berhasil, terus kalian bikin variabel karyawan, MySQL query, variabel count yang ada di index, pilih dari tabel karyawan, di mana ID karyawan yang sebagai primary key-nya itu sebagai ID. Lalu bikin variabel K untuk karyawan, terus sama dengan MySQL fetch objek karyawan. Bentar, lu baris lagi, terus baru di sini kalian bisa ketik type, tab. Nah, udah jadi. Titelnya kalian sesuaikan studcast, terus scriptnya juga sama, tailwindnya jangan lupa. Ini kalian copy aja, update profile, copy. Udah, ini enter, biar enak dilihatnya, nggak bingung. Terus di body ini, kalian save dulu. Terus di body ini juga sama, kita reload. Nah, masih belum nampilkan apa-apa karena masih belum kita sisipkan script, desain, dan PHP-nya. Di body juga sama, hal yang harus kalian taruh pertama adalah navbar untuk bagian paling atas. Berhubung navbarnya sama terus, kalian kopas saja dari profile ini. Sorry. Bentar. Ini enternya hilangin. Oke. Nah, setelah ini kalian save, terus kalian reload lagi. Oke, seperti itu. Ntar secara otomatis di halaman update profile, maka akan ada navbarnya. Oh ya, jangan lupa untuk setiap menu yang kalian kalian sisipkan link intinya. Link profile pergi ke profile PHP, link data produk pergi ke halaman data produk.php, dan link data customer pergi ke halaman data customer.php. Untuk urusan navbar sudah selesai, kita pergi untuk urusan input update profile. Kalian enter dari header ini,
Terus untuk gambarannya dari web yang udah jadi. Nah, akan seperti ini. Kalian nggak harus sama dari ini. Kalian bisa kembangin lagi atau kreativisin lagi untuk tampilannya. Ada ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password. Ini semua kalian samakan urutannya dengan yang udah kalian buat di database. Oke. Setelah bikin navbar, kita bikin tabelnya. Tabelnya juga sama, kalian tinggal kopas aja dari halaman profile, dari style ini. Kalian paste ke sini. Nah, kalian save. Oke, sudah sama. Lalu kalian reload. Nah, maka akan tampil seperti ini. Halaman dari update profile. Terus fokus kita ke tabelnya ini. Nah, dalam tabelnya ini, sorry. Ya, benar. Dalam tabelnya ini, kalian samakan juga kayak di urutan profil yang udah kalian buat di database. Sorry. Ini untuk halaman update profilnya, oke. Save. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Maaf tadi yang tadi keliru. Kalian bikin setelah header atau navbar ini, kalian bikin div buat tampungan. Boleh div, boleh yang lain. Sekreatif kalian. Terus dalam div ini, kalian buat form. Kalian buat form dengan actionnya kalian kosongin, tanda petik 2. Lalu untuk metodenya adalah post. Lalu kalian isi ketikan input, type, text, name ID, placeholder ID karyawan. Itu fungsinya buat ngasih tahu nama kotaknya ini ID karyawan, nama, umur. Seperti itu untuk fungsi placeholder. Lalu class-nya kalian ketikkan input control dan require. Juga sama, kalian cukup ketikkan satu ini, terus tinggal kopas sebanyak data atau table head yang ada. Jadi ada ID karyawan, nama karyawan, dan lain sebagainya. Terus untuk name-nya ini, kalian sesuaikan, jangan sama semua ID. Kalian bedakan, untuk nama karyawan adalah nama, untuk umur adalah umur, untuk telepon adalah telepon, email adalah email, dan seterusnya. Setelah itu, maka akan terbentuk sebuah halaman update profile sederhana. Nah, kita bikin tombol untuk update profilnya. Juga sama, kalian bikin div aja, atau langsung aja juga nggak apa-apa. Template-nya juga sama, kalian tinggal kopas dari button. Type-nya jangan lupa submit, name-nya submit, class-nya ini untuk responsi atau desain tombolnya, dan di dalam tombol itu kalian sisipkan link update profile .php id sama dengan echo variable row ID karyawan the profile, terus kalian tutup dengan slash button, a button, dan div button. Lalu setelah itu kalian tutup formnya dengan slash form. Nah, setelah ditutup, maka kalian reload, akan terbentuk seperti ini. Lalu kita beralih ke fungsi atau sistem untuk membuat atau bisa menginput, mengupdate database-nya. Kalian ketikkan, kasih enter satu kali aja,
kalian ketikkan PHP, terus tutupnya di akhir sini aja. Nah, dari sini kalian ketikkan ini, samakan aja, nggak apa-apa. If is set method post submit, jadi jika tombol submit, ini button, tipenya ini submit, jika tombol submit ditekan, maka hal yang pertama adalah akan dilakukan penambungan. Akan dilakukan penambungan di kotak-kotak yang udah tadi kalian buat. Yaitu sesuaikan aja, kalian bikin lagi variabelnya untuk ID, yaitu ID karyawan, kalian bikin variabel ID, terus UC word, ini digunakan untuk string, lalu method post, dan ID. Nah, untuk setiap nama setelah method post ini, kalian ambil, ini ya, yang orange ini, kalian ambil dari name-nya ini, yang udah kalian buat di formnya ini. Ada ID, name, umur, dan seterusnya. Kalian samakan juga. Lalu untuk variabelnya juga sama, kalian samakan. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan penambungan, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan validasi atau pembenaran dari terhadap apa yang sudah kita input. Aku kasih komen, biar nggak bingung. Melakukan validasi data. Nah, seperti ini. Setelah ditampung dengan apa yang kalian ketik, waktunya adalah melakukan validasi data. Yaitu dengan kalian membuat variabel lagi update, lalu sama dengan MySQL query, dalam kurung, kalian samakan aja intinya. Ini yang diambil dari file index, update db karyawan set, jadi update tabel karyawan yang ada di database itu meliputi ID karyawan yang ada di sini, nama karyawan, umur, telepon, email, username, dan password, ID karyawan, nama, umur, telepon, email karyawan, dan password. Terus sama dengan tanda petik 1, lalu tanda petik 2, dan titik, variabel ID kalian masukkan untuk melakukan validasi. Terus variabel nama seperti ini, ketikkan ulang, variabel umur, dan lain sebagainya. Biar nggak kelamaan, kalian cukup bikin satu ini aja, terus kopas sampai ke dua terakhir ini. Jangan kalian kasih tanda koma, cukup sampai username ini. Seperti itu. Lalu setelah mencapai akhir ini, yaitu password, kalian ketik lagi where, di mana ID karyawan yaitu sebagai primary key sama dengan K. K ini yang udah kalian buat di atas sendiri, yang tadi variabel K untuk variabel karyawan yang telah dipilih dari tabel karyawan. Terus titik, lalu tanda petik 2, petik 1, lalu tanda petik 2 lagi. Jangan lupa kurung dan jangan lupa untuk tanda titik koma. Nah, setelah melakukan validasi, lalu yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat sebuah warning atau attention, di mana kalian cukup ketikkan kode if update. Jika variabel update ini benar, maka echo update profile berhasil. Echo tanda petik script bla 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 update profile berhasil. Lalu jika gagal, maka akan muncul kata gagal. Lalu ini jangan lupa MySQL error dan variabel connya, tutup dengan tanda titik koma, dan jangan lupa untuk kurawalnya diperhatikan lagi. Ini menutup pada kurawal ini, lalu ditutup dengan tanda ini oleh
PHP satu ini yang udah kita buat. Seperti itu. Oke, kita coba ngelakuin update-nya. Bentar, kita save dulu. Nah, kita reload. Oke, ID karyawan usia XXX, nama karyawan juga XXX, umur XXX, telepon XXX, email karyawan XXX. Nah, username dan passwordnya ini yang bakal kalian pakai di halaman loginnya. Misal, aku ngasih nama admin, passwordnya juga aku kasih nama admin. Lalu klik update profile. Oke, ntar localhost menyatakan update profile berhasil. Seperti itu. Nah, ntar kalau kalian mau ngubah lagi, kalian bisa klik aja yang update profile tadi, terus kalian isi sesuka hati kalian. Nah, username, misal Ralin, passwordnya admin. Profile. Oke, seperti ini kurang lebih. Nanti lalu setelah kita bikin profile ini, kita akan lanjut ke data produk dan data customer lalu logout. Baik, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembuatan data produk. Aku kasih contohnya untuk website lab yang udah jadi. Nah, kita akan membuat tampilan halaman untuk tabel informasi data produk. Di mana nanti ada nomor, ID produk, nomor, pesanan, nama produk, harga, deskripsi, dan lain sebagainya. Intinya, kalian sesuaikan dengan tabel produk yang ada di database, seperti ini. Oke, kita akan membuat ini. Kita pergi ke website kita. Kita klik, masih belum ada, karena kita belum bikin filenya di VS Code. Kita bikin. Nah, juga sama seperti file-file PHP lainnya, kita hubungkan dulu file data produk ini dengan database kita, yaitu langsung aku copy aja biar kelamaan. Kalian samakan aja nggak apa-apa. Nah, PHP session start include index PHP if method session status login sama dengan true, echo login.php. Kalian enter satu baris, lalu baru bisa kalian ketik doc type. Tab. Oke. Title-nya sesuaikan dengan studi kasus kalian, lalu enter, masukkan script tailwind. Ini tinggal copy aja dari sini bisa. Data produk, script, udah. Enter aja. Terus masuk ke pembuatan body, yaitu pembuatan tabel informasi dari sini. Oh ya, ini kita reload dulu. Masih belum ada apa-apa, karena belum kita buatkan tabelnya. Kita kopas saja tabelnya. Oh ya, sorry. Berarti sebelum kalian bikin tabel, kalian bikin dulu navbarnya agar bisa muncul di sini. Lalu kalian paste. Ini hapus saja. Post. Dah. Kalian Ctrl S. Nah, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk setiap menu profile, data produk, data customer, dan logoutnya,
kalian sisipkan link yang dimana linknya itu terhubung ke halaman-halaman sebagai berikut. Data produk ke data produk.php, data customer ke data customer.php, dan seterusnya. Lalu kalian enter, jika udah bikin navbar, coba kalian cek, reload. Nah, maka akan jadi navbarnya. Sekarang kita bikin tabelnya, tabel informasi data produknya. Ini kalian tinggal copy saja struktur tabelnya dari yang pertama kalian buat di profile. Jadi kalian nggak usah ngetik atau nyusun ulang lagi, tinggal copy saja. Tapi kalian tetap perhatikan video ini. Oke. Oke. Nah, setelah dikopas, ini hapus saja, nggak apa-apa. Terus, oke. Untuk tabelnya, setelah dikopas, kita coba reload. Oke, udah muncul. Terus balik lagi ke codingannya. Nah, fokus kita ke tabel sini. Jangan lupa untuk dikasih nama, yaitu tabel data produk. Ini. Terus di bawahnya baru susunan tabelnya. Ingat, tabel. Lalu setelah tabel ada tabel head. Setelah tabel head ada TR atau table row. Di dalam TR ada TH atau table head lagi. Kita sesuaikan aja, kalian sesuaikan aja dengan yang di sini ada nomor, ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok, dan aksi. Nah, setelah di paste, ntar akan muncul table head-nya seperti ini. Lalu beralih ke T-body atau table body. Di dalam table body ini juga sama konsepnya seperti di tabel profil. Di dalam table body ini kalian sisipkan dulu PHP-nya, kalian samakan aja nggak apa-apa. Kalian bikin variabel nomor 1 untuk penomoran angka. Jadi nanti secara otomatis di sini akan melakukan penomoran secara otomatis. Walaupun di database-nya ini nomornya nggak ada. Kita buat sendiri aja. Setelah itu, kalian bikin variabel produk sama dengan MySQL query, yang dimana fungsinya untuk menyambungkan. Lalu variabel con yang ada di file index, pilih dari tabel produk, pilih select from table produk, pilih dari tabel produk. Jadi ini, mengacunya pada ini, TB produk, order by ID produk. Pilih dari PK atau primary key ID produk yang udah kalian tentukan di awal sendiri itu. Terus if MySQL 6 rows, produk lebih dari 0, while variable row MySQL fetch array variable produk. Jadi jika variable produk ini masuk dalam objek, ntar PHP akan mengenali data inputan kalian sebagai objek. Nah, lalu masih dalam T-body, kalian buat TR-nya. Ini jangan lupa untuk urawalnya. Kalian buat TR-nya untuk table row. Ada sama, sesuaikan seperti yang di atas jumlahnya. Tinggal kalian kopas saja. Kopas ini satu, terus nanti tinggal kopas terus. Nah, yang pertama ada no. Jadi di dalam tab TD ini atau table data, kalian sisipkan dengan PHP, yaitu PHP echo no plus plus. Jadi ini kita memerintahkan agar bisa melakukan penomoran secara otomatis. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menginput nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu baru TD, table data, kalian sisipkan PHP echo ini dengan ID produk. Nah, ini jangan sampai keliru. ID produknya ini kalian samakan, ini ya, penulisannya kalian samakan kayak di database yang udah kalian buat ini di awal. Kalau kecil ya kecil, kalau besar ya besar. Seperti itu.
Lalu jangan lupa untuk tutup kurungnya. Ini nggak usah, untuk yang TD awal sendiri nggak usah, untuk nomoran, tutup kurung dari masing-masing TD. Lalu setelah bikin ini semua, kalian sisipkan link untuk tombol delete. Jadi, ini kan sampai stok produk ya. Jika kita lihat dari sini, sampai stok produk, terus ada aksi, yaitu untuk bisa menghapus atau yang lain, tapi kita gunakan untuk menghapus saja, untuk menghapus data dari dalam tabel ini. Kalian bisa cari juga, seperti yang udah aku bilang di awal, di tabel template tailwind-nya, kalian bisa pakai yang ini. Ntar untuk script dari action edit ini kalian hapus, dan untuk yang ininya juga menyesuaikan dengan yang kita contohkan. Setelah itu, setelah kita bikin table body-nya, jangan lupa disisipkan link, lalu kalian bikin untuk link hapus produk.php. Tapi nanti belum kita buat, nanti akan kita buat halaman hapus.php. IDP, ini kalian buat sendiri. IDP itu maksudnya ID produk. Sebenarnya nggak berpaku pada IDP, bisa kalian gunakan variabel lain, bisa C atau P aja, terserah. Ini aku gunakan IDP, biar bisa lebih gampang untuk diingatnya. Lalu sama dengan, kalian sisipkan PHP echo raw ID produk. Kenapa ID produk? Karena ini primary key yang udah kalian tentukan. Class, ini untuk desainnya. Dari itu, ini menyesuaikan aja dengan template kalian yang udah kalian kopas. Terus kalian tutup TD-nya ini untuk aksi menghapusnya. Setelah itu jangan lupa TR, tutup dengan TR. Nah, setelah itu untuk menutup kurawal ini, dua ini, kalian ketikkan lagi aja, samakan PHP kurawal 2, else kurawal, tutup PHP, dan lalu PHP lagi. Ini apa-apa saja. Lalu kalian tutup lagi aja. Oke, kalau udah kayak gini, kalian tutup TR-nya ini dari sini untuk dalam lingkup tabelnya, TR-nya ini, lalu tutup T-body-nya jangan lupa, dan terakhir tutup tabelnya /table. Nah, setelah bikin tabelnya, ntar kalian reload, bakal muncul ini tabelnya. Lalu tugas kalian adalah ngebikin button tambah data produk. Jadi kalian cari lagi aja template-nya, samakan kayak yang tadi, kayak yang di sini, tinggal kopas. Kalau kayak yang dari yang tadi aja, kalian taruh di bawahnya table, setelah penutup table ini, /table ini, kalian buat div nggak apa-apa, atau langsung button juga nggak apa-apa. Kalian kopas, lalu dalam button ini, kalian sisipkan link tambah produk.php. Jadi nanti waktu diklik, akan pindah ke halaman tambah produk.php. Nah, terus ini kasih nama untuk buttonnya apa, terserah kalian. Terus tutup buttonnya pakai /button, dan jangan lupa untuk tutup /a atau linknya. Dan yang terakhir tutup pakai div, karena aku pakai div. Lalu untuk ini juga menyelesaikan div yang kalian buat atau enggak, terserah kalian. Lalu body dan HTML, seperti itu. Kalian save, pergi ke halaman web kalian, reload. Oke, dari sini coba aku hapus dulu dengan aksinya. Oh ya, belum aku buat soalnya halamannya. Kita tambah data produk dulu aja.
Oke, masih belum ada juga karena aku belum buat. Nah, tugas kita sekarang selanjutnya adalah ngebikin halaman tambah data produk. Kita new file, masih nama tambah produk .php. Ini juga sama, kalian hubungin dulu halamannya dengan database, pakai if isect tadi itu. Tinggal kopas saja. Ini sama kayak yang di data produk. Sama. Nah, setelah dihubungin antara halaman tambah produk dengan database, enter, seperti biasa, bikin doctype.html-nya, title-nya kalian sesuaikan dengan studios kalian, terus jangan lupa script tailwind-nya, tinggal kopas, profile, oke, udah, terus enter aja biar nggak bingung, body, di body ini kalian juga sama, oke, sebelumnya kita reload lagi, terus kita klik lagi tambah data produk. Oke, udah masuk ke halaman tambah data produk. Nah, setelah ini kita bikin navbarnya, sisipkan lagi navbarnya, juga sama, tinggal kopas saja dari data produk, gak apa-apa. Copy, enter. Dah, kalian control save, lalu cek lagi, reload, oke, udah keluar. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat form input untuk data produknya. Ini masih kosongan, kita enter 2 kali, terus aku kopas dari web yang udah jadi aja, biar nggak lama. Oke, enter. Nah, setelah ini, setelah kalian bikin navbarnya ini yang di atas, kalian bikin formnya, kalian tampung pakai div, form untuk tambah data produk. Jadi, di sini kalian bikin div, lalu bikin p atau header-nya, terserah, lalu bikin form, nutupnya di sini. Oke. Untuk formnya, action-nya kalian kosongin aja, lalu untuk metodenya, kalian kasih post, karena fungsinya post itu untuk menyertakan data yang akan kalian gunakan nanti, atau kalian input nanti. Lalu div seperti biasa, dan form juga sama kan. Nah, di sini kalian ketikkan fungsi input, type text. Jadi kan yang kita ingin input kan sesuai dengan yang kita ingin inputkan kan sesuai dengan ini, ID produk, nomor pesanan, sampai stok produk ini. Nah, kalian bikin satu aja ini, input, type-nya apa, terus kalian copy, terus paste. Paste sebanyak yang kalian mau, bukan sebanyak yang data kalian sebelumnya itu. Jadi kan ada ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, dan seterusnya. Nah, yang perlu kalian perhatikan atau rubah adalah bagian name-nya. Ini nggak boleh ID semua, namun harus menyesuaikan. Kalian buat sendiri variabelnya. Untuk nomor pesanan, name-nya kalian buat no. Untuk nama produk, name-nya kalian buat nama. Untuk harga produk, name-nya kalian buat harga. Atau terserah kalian, yang penting setiap atribut ini beda-beda untuk name-nya. Lalu untuk txt area, karena dia inputan agak panjang, kalian tulis saja txt area sebagai pengganti input.
Ini merujuk kepada deskripsi. Placeholder-nya juga kasih nama aja deskripsi. Lalu jangan lupa untuk tutup kurung untuk teks area. Terus yang terakhir, ketersediaan produk. Ini kalian isi nanti dengan jumlah unit atau ketersediaan produk yang ada di perusahaan kalian. Setelah bikin itu, maka kita save dulu. Setelah bikin itu, ntar maka bakal muncul seperti ini. Yang udah kalian buat tadi. Produk, nomor pesanan, dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian sekarang adalah bikin button. Konsepnya juga sama. Tombol button tinggal kalian copy saja template-nya. Tapi bedanya, tombol button ini bukan kalian taruh di luar form. Namun, tombol button ini kalian taruh di dalam form. Jadi seperti ini. Nah, juga sama. Dalam button itu, kalian sisipkan ahref, tambah produk, ID, PHP Eko, ID produk, lalu tutup kurung ini. Terus kalian akhiri dengan slash button, akhiri dengan slash A, dan akhiri dengan slash div. Ini juga menyesuaikan dengan apa yang kalian buat. Dan yang terakhir, kalian akhiri dengan form. Nih. Karena kalian tadi udah bikin form ini, kalian harus akhiri dengan form. Nah, masuk ke pengkodingannya. Untuk bisa diinputkan ke dalam tabel informasi data produk, kalian ketikkan PHP ini, PHP, oh ya, buttonnya jangan lupa, tipenya submit, name-nya juga submit. Oke, lalu pergi ke PHP ini. Dalam PHP ini, kalian ketikkan fungsi if. Jika tombol submit ditekan, maka hal yang pertama adalah akan ditampung dulu. Aku tulis komen, menampung data. Nah, juga sama konsepnya seperti yang tadi di profile. Menampung data, kalian buat variabel ID, lalu metode post, lalu ID ini. Yang tulisan orange ini, samakan kayak di name. Di dalam form yang udah kalian buat. Harus sama, nggak boleh beda. Nanti kalau beda, bakal error. Kalau kecil ya kecil, kalau besar ya besar. Seperti itu. ID, nomor, nama, harga, dan lain sebagainya. Untuk variabel ini, kalian bikin sendiri aja, nggak apa-apa, bebas. Lalu setelah ditampung datanya, di dalam ini, kalian validasi. Oke. Kalian validasi datanya agar bisa ke input. Kalian buat variabel insert sama dengan MySQL query variabel con, koma, insert into TB produk. Jadi insert itu kan bahasa query. Masukkan ke dalam tabel produk ini yang ada di database. Di mana nilainya adalah ID dari variabel yang kalian buat, nomor, nama, harga, deskripsi, dan stop. Nah, perlu diingat lagi bahwa nanti untuk yang terakhir sendiri ini nggak usah dikasih koma, jadi komanya kalian kosongin, lalu diakhiri dengan tanda tutup kurung, petik, lalu tutup kurung lagi, dan tanda titik koma. Lalu kalian ketikkan perintah if insert, jadi jika datanya udah diisi semua dan benar, maka akan ngasih warning atau alert di mana tambah data produk berhasil. Jika tidak, bukan tidak, lalu secara otomatis kalian ketikkan echo script window location ini data produk.php. Jadi nanti setelah kalian berhasil input datanya,
kalian secara otomatis akan dibuat pergi ke halaman data produk yang sebelah sini. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Kita save dulu ke website kita yang kan. Misal ID produk XXX, ini sebagai percontohan aja, nanti disesuaikan dengan apa yang kalian punya. Nomor pesanan juga XXX, XXX, X. Nah, untuk deskripsi produknya, singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Intinya yang menggambarkan tentang produk kalian. Lalu untuk ketersediaan produk, ini bisa kalian isi dengan berapa unit dan lain sebagainya. Untuk ketersediaan produk, kalian isi. Ini sebagai contoh aja ya. XX. Kalau udah, kalian bisa langsung enter. Oke. Ini data yang udah kita inputkan. Oke, maaf. Jadi nanti intinya seperti itu. Akan ada alert atau pemberitahuan bahwa produk kalian bisa ditambahkan. Lalu kita bikin untuk aksi hapus, yaitu nanti bisa dihapus. Not found karena belum dibikin file hapus produknya. Kita bikin dulu di VS Code. File hapus produk .php. Bentar. Kalau ini beda. Nah, kalian samakan aja. PHP include index PHP, if is set, IDP, kalian bikin variabel delete, MySQL query, delete from tb product where id product get IDP. Jadi setelah ini untuk get-nya, kalian masukin IDP, yaitu IDP yang udah kita buat di tambah produk, di data produk di sini. Nah, ini yang link kalian sisipkan itu terserah IDP atau IDX atau IDY nggak apa-apa. Jadi yang penting nanti waktu di halaman hapusnya juga menyesuaikan. If is set method get IDP, kalian bikin variabel query-nya, dan jangan lupa ini juga MySQL query con delete from tb product where id product get IDP. Jadi hapus dari tabel produk, nah ini dihapus, di mana ID produk yaitu sebagai primary key-nya yang kalian gunakan, get IDP yaitu metode get IDP, di mana itu variabel yang udah kalian buat tadi di awal, fungsinya buat ngehapus, titik koma, echo, script, window location, data produk. Jadi setelah kalian pencet data produk, setelah kalian pencet hapus, nanti secara otomatis akan dialihkan ke data produk.php. Kalian akhiri pakai ini, kurawal, dan akhiri pakai ini. Kalian save, lalu pergi ke website kalian, reload lagi, kalian hapus lagi, bisa. Oke, seperti itu kurang lebih. Kita ingin tambahkan misal XXX, 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 XXX. Oke, kalau harus menyatakan download hasil, kalian hapus nanti juga bisa. Kalau kalian hapus nanti juga bisa. Nah, nanti untuk data customer juga sama.
konsepnya dengan data produk. Ingat, data customer konsepnya juga sama dengan data produk. Nanti kalian bikin data customer.php, lalu tambah customer.php dan hapus customer.php. Nah, yang membedakan apa? Ntar kalian tetap kopas saja nggak apa-apa semuanya. Nah, yang membedakan adalah ini di dalam tabelnya ini. Jadi aku contohkan aja data customer.php. Oke, masih kosongan. Nah, dari data produk ini kalian kontrol A, lalu kopas saja, masukkan ke data customer. Oke, kalau udah kalian teliti lagi dari atas. Nah, jangan sampai ada eh, data produk yang tercantum di sini. Untuk navbarnya juga samakan aja nggak apa-apa. Ini biasanya, nah seperti ini dari tabel data produk kalian ganti aja judulnya jadi tabel data customer. Lalu untuk tabel ini ke bawah, kan ada di head, terus nanti untuk nomornya juga samakan aja, jangan dihapus. Nah, yang kalian sesuaikan adalah ini, ID produk, nomor pesanan, sampai stok produk, kalian sesuaikan dengan database di sini. Atributnya sesuaikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, harus ada 7 TH dalam ini. Kalian ganti namanya apa, sesuaikan dengan customer itu. Lalu juga sama, di PHP-nya, di T-body-nya, tabel customer, ininya kalian ganti produk juga nggak apa-apa, samakan atau ganti customer juga nggak apa-apa. Nah, yang perlu kalian ganti adalah ini, select from TB produk, order by ID produk. Itu perlu kalian ganti. Jadi, berhubung ini udah masuk ke customer, kalian harus ganti ke TB atau tabel customer. Ini kalian ganti ke customer, terus ID produk, ini sebagai primary key-nya, kalian lihat lagi di database, struktur. Nah, di sini terlihat jelas bahwa nomor pesanan dalam tabel customer sebagai primary key. Lalu setelah itu, kalian ganti ini dengan nama nomor pesanan, dan seterusnya. Lalu ini juga menyesuaikan, terus TR-nya juga menyesuaikan yang ke bawah, lalu aksinya juga sama menyesuaikan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan, berhubung IDP udah dipakai, kalian harus ganti dengan IDC atau nama variabel yang lain untuk membedakan antara customer dengan produk. Nanti ininya juga diganti untuk primary key-nya, jadi primary key yang dalam tabel customer, dan bawahnya juga mengikuti, tambah data customer, terus linknya kalian rubah ke data customer, dan seterusnya. Nah, mungkin seperti itu. Terus untuk tambah customer atau tambah data customer juga harus kalian samakan, harus kalian buat, dan script kodenya kalian samakan kayak tambah produk, tinggal kalian kopas, tapi nanti kalian harus teliti lagi, sesuaikan dengan customer dan apa yang ada di database kalian. Lalu untuk hapus hapus customer juga samakan, kalian bikin file baru lagi untuk bisa dihapus di tabel customer-nya. Aku contohkan di web yang udah jadi, seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih contohnya. Tabel data customer, kalian bikin semua itu, aksi bisa dihapus. Lalu untuk aksinya juga bisa dihapus. Terus kalian tambah, coba XXX.
Lalu kalian tambah data customer, klik oke, tambah data customer berhasil. Nah, tambah seperti itu. Terus setelah data produk udah dibikin, profil udah dibikin, data customer udah dibikin, sekarang kita akan bikin tentang logout atau logout halaman logout. Kalian bikin halamannya logout.php, lalu enter. Terus samakan aja kayak yang di sini, copy. Terus home login logo ini. Nah, untuk logout ini cukup simple. Kalian cukup ketikkan php season php, terus di dalamnya ada season start, kalau ada season destroy. Nah, berbeda dengan season start, season destroy itu gunanya untuk mengakhiri sebuah halaman setelah kita login. Jadi kan kalau season start kan fungsinya kan kita nggak perlu login lagi ke ke halaman-halaman yang ingin kita tuju. Nah, terus diakhiri dengan season destroy ini. Lalu echo, ketikkan kalimat perintah ini, script window location home PHP. Jadi nanti setelah kalian logout akan diarahkan ke home.php. Seperti itu. Kita save, kita coba di website kita yang ini. Kita coba logout. Nah, udah jadi seperti ini. Ini not found karena halaman atau file home PHP-nya belum aku buat di sini. Jadi seperti itu. Jadi untuk contoh dari web yang langsungnya ini yang udah jadi, ketika kita ingin logout, nah maka secara otomatis akan dibawa langsung ke halaman home.php ini. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, itu aja yang dapat bisa aku sampaikan. Nanti kalau misal masih ada yang dibingungkan dari penjelasanku ini, bisa ditanyakan langsung lewat WA atau tanya langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.